Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian, seberang padang gurun, dan tiba di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan berpindah kepada Allah di gunung ini, beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhan itu pengasih dan penyayang." Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadamu, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya
Anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bahwa Musa yang semula menjadi orang kepercayaan Firaun, ketika Firaun tahu bahwa ia telah membunuh orang Mesir demi membela bangsanya, lalu ia menjadi seorang penakut dan melarikan diri ke tanah Midian. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan dia agar menghadap, ia mengelak. Dengan kata lain, Musa pada mulanya lebih takut pada Firaun daripada Tuhan sendiri. Musa lebih takut kepada tuan penguasa Mesir daripada Tuhan yang adalah penguasa pemilik langit dan bumi. Namun demikian, lewat bacaan tadi kita mendengar bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai dia, mendampingi dia, menuntun dia dalam seluruh perjalanan hidupnya. Mungkin atas salah satu cara kita seperti Musa, ketika ada masalah, ketika ada takut, kita menjadi gentar, bahkan ingin lari dari masalah, ingin lari dari problem, tantangan, pergumulan, cobaan hidup seperti yang ditujukan oleh Musa. Namun, lewat firman Tuhan hari ini, kita disadarkan bahwa Tuhan akan beserta kita. Tidak boleh gentar, tidak boleh takut berhadapan dengan aneka problem kehidupan. Inilah pesan yang bagus bagi kita, bahwa ketika ada masalah, tantangan, kita tidak lari daripada masalah, kesulitan, namun sebaliknya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Allah. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam Injil dikatakan sebagai orang yang sederhana, orang yang patut untuk dibela oleh Allah sendiri, karena mereka lebih percaya pada kuat kuasa Allah daripada kuat kuasa manusia. Kita berdoa dalam Ekaristi ini, semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang penakut jika ada masalah, kesulitan, tidak menjadi pribadi-pribadi yang lari dari kenyataan, namun sebaliknya menyerahkan diri kita, membuka diri kita, mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, karena janji Tuhan jelas untuk kita, yakni bukankah aku menyertai engkau, kata-kata bagus dari Tuhan kepada Musa, bukankah aku menyertai engkau. Percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita sekalipun masalah yang problem yang kita hadapi luar biasa besar. Semoga demikian. Amin.